angin ayat wa in kadu liyaftinunaka al ayat mi'atun wa isru ayatin ya surat Isra iku bangsa Mekah yaiku ana 110 sakeh ayat au ihda asyarata ayatan atawa au ihda asyarata atawa 11 ayatan apane ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhana maha suci ayat tanjih tegese maha suci alladzi dat asraka wis ngalamu lalu maku akan ya ladi bi'abdihi kalawan hamba ladi Muhammadin ya tarikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalam waktu bengi ya lapad laylan nasbun iku dan baca nasab ala dharfi ngatas dari dorob laylan wal isra lan utawi ngaran isra sirul lail iku lumaku wengi wa faidatu dzikrihi lan utawi faidah nyebut ya lapad laylan al isaratu iku isarah bitangkirihi kalawan nakirah lapad lailan ila taqlili muddatihi maring satitik mangsane ya Isra minal masjidil haram wit saking masjidil haram ay Makkah tegese Makkah ilal masjidil aqsa tu Makkah maring masjidil aqsa ay baitul muqaddas tegese baitul muqaddas libu'dihi karena adoh-adohnya ya masjidil aqsa minhu saking masjidil haram alladzi barakna alladzi kang wis ngaberkahaken isun agung haulahu ing dalam saider-ider ya masjidil aqsa bistimar kalawan buah-buahan wal anhar lan pirang-pirang pengawan linuriyahu darapan arab yentah ningalikaken isun ing ababil ayatina saking pirang-pirang ayat-ayat kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedatangan Kiai, masyaallah. Sehat. Alhamdulillah ya Bangga. Betul. Dirudi. Kita masih bisa-bisa dia itu. Bisa nih sih. Aduh, masyaallah. Alhamdulillah. Dari mana ini? Riku betul apa? Masya Allah. Ayo, semoga. Linuriyahu darapan arab yentani ngalikaken isunhu ing abad min ayatina saking pirang-pirang kakawasan kita ajaibi kudratina tegese pirang-pirang kaengan kakawasaan kita innahu sataman-tamane Allah wa ya Allah as-sami ikudat kang ngarungu al-basir tur kang ningali al-alim tegese kang weruh bi aqwalin nabi kalawan pirang-pirang ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi lan pirang-pirang pagaweane kanjeng nabi
Fa'an'ama maka aweh nikmat ya Allah alaihi ngatasi Nabi bil Isra'i kalawan Isra al-mustamili kang ngawangku ala istimai ngatasi narima kumpulai ya Nabi bil anbiya'i kalawan pirang-pirang para nabi wa urujihi lan munggahi ya Nabi ila samai maring langit wa ru'yati ajaibil malakuti lan ningaline pirang-pirang kaengan alam malakut wa munajatihi lan munajati ya kanjeng Nabi lahu kadwe Allah Ta'ala fa innahu mangkasatun ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Nabi ngucap ing lapat utitu bil buraq utitu den takakan isun bil buraq kalawan buraq wa huwa halabu tawi ya buraq dabatun abyadu iku hewan kang warna putih fauqal himar saluhurne himar wa tunal bigol sasorne kalde ya qamu hafiru kama dhaqan ya buraq hafiru in salakutike ya buraq inda muntaha tarbi ing dalam nalika katok paningalian ya buraq faraqabatuhu mangkanunggang isunhu ing buraq pasaro mangkalumaku ya buraq ngagawa kalawan isun Ataitu malah tu maka isun baitul muqaddas ing baitul muqaddas parabatu mangka nalikeun isun adabata ing hewan tegese buruk bil halqati kalawan den kang kalungkeun allati turbatu biha tarbitu biha kang biasa nalikakeun biha ing dalam lati al anbiya usapa pirang-pirang para nabi summa wallahu a'lam Bishawab. Tafaulan tabarukan mengenai tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Isra pada kesempatan malam yang mulia ini, alhamdulillah kita kedatangan orang tua kita, guru kita. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Insyaallah tabarukan karena ini bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Isra, surat Isra makiyatun. Surat Isra ialah surat bangsa Mekah. Artinya surat yang diturunkan di kota suci Mekah. Yang jumlah ayatnya yaitu ada 110, ada pula yang mengatakan 111 ayat. Terkecuali bukan termasuk surat bangsa Mekah, termasuk ayat madani yaitu ayat wa in kadu liyaftinuna. Kalau wa in kadu liyaftinuna sekalipun tercantum di dalam surat Isra, tapi itu bukan termasuk surat Makkiyah, melainkan surat bangsa Madaniyah. Subhanallah. Maka likulli syai'in sababun, setiap sesuatu mengandung sabab. Sabab musababnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan oleh Allah surat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada masa itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang membawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibantu oleh pamannya Abu Thalib beserta istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah alaihas salam. Maka sang pelopor pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Khadijah wafat, pamannya wafat. Maka sebagai a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan Nabi, sekalipun Nabi manusia yang sangat luar biasa, yang namanya manusia mah ada rasa sedih, ada rasa bahagia ditinggalkan wafat. Jangankan baginda Nabi,
yang istrinya sangat-sangat dahsyat luar biasa, berkorban pikiran, korban tenaga, bahkan korban harta untuk membawa agama yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Siti Khadijah adalah perempuan salihah, perempuan yang kaya di kota suci Mekah. Tetapi ketika mensiarkan agama Allah, menjadi pendana Rasulullah, sampai-sampai uangnya habis, modalnya habis, sampai-sampai baju aja tetambalan. Subhanallah. Beda dengan istri kita mah ya. Istri kita mah boro-boro kagak kayak Siti Khadijah. Alhamdulillah istri kita mah bajunya banyak. Alhamdulillah ya banyak. Apalagi kayak yang punya travel ya. Jangan buka kamar ya. Subhanallah yang punya travel. Setiap hari gantinya warna hijau, warna biru, warna ungu, warna merah tergantung hari. Alhamdulillah. Subhanallah. Kagak ada yang bisa menyaingi perempuan solihah sesolehah Siti Khadijah alaiha salam. Maka penduduk penghuni surga perempuan yang pertama adalah Siti Khadijah alaiha salam. Subhanallah. Sahduna fid dunya qazuna bil Qur'an bi Khadijatul Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah az-Zahra. Subhanallah. Istimewa Siti Khadijah alaiha salam. Rasulullah ditinggalkan sang istri tercinta manusiawi, berduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjidil Haram yang ada di kota suci Mekah, bersandar di Hijr Ismail. Dijelaskan di dalam kitab Kisah wal Mi'raj. Bainama an-nabiyyu bil hijri indal baiti muttaji'an bainar rajulain id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi ila Zamzam. Maka menurut satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar bukan di Hijr Ismail, melainkan di satu masjid ada satu rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani. Tapi menurut satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar merenung di Hijr Ismail, berduka karena ditinggalkan istri tercinta yang bernama Siti Khadijah alaiha, yang mana di pinggir-pinggir baginda Nabi dua pamannya yang pertama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina siapa ini sebetulnya? Sayyidina Hamzah dan Abbas. Rasulullah dihafid di Hijr Ismail oleh dua pamannya, pertama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Maka ketika sedang berduka disandar oleh kedua pamannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam karena tidak mau melihat hamba yang menjadi kekasihnya terlarut-larut dalam kesedihan. Terlarut-larut dalam kesedihan. Jadi Allah kagak mau melihat Nabi selalu bersedih. Kayak kita aja mungkin ditinggalin ibu sedih, ditinggalin bapak sedih. Kalau ditinggalin istri makan kita belum. Siapa yang udah tinggalin istri sini? Belum ya? Kawin lagi. Kalau ditinggalin bapak sama istri makan kita belum merasakan ya? Benar ya? Yang udah ditinggalkan mungkin baru bapak. Kalau saya Pak Madi belum ditinggalin istri apa belum? Belum ya. Maka manusiawi ketika ditinggalkan seseorang yang dicintai pasti akan merasa bersedih karena namanya manusia. Subhanallah. Kalau Mus bisa nyanyi dulu dulu. Aduh, kayak Pita Malang. Cuma kamu cintaku di dunia ini, tanpa kamu apa terasa hidupku.
Rasulullah seperti itu, merasa hampa. Merasa hampa, tidak ada pendamping istri tercinta yang bernama Siti Khadijah alaiha. Seolah-olah dia juga mau mati. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak mau melihat kekasihnya terlarut-larut dalam kesedihan, maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bisa dikatakan tahun diisrakan dan dimi'rajkannya Rasul adalah amal hazan atau amul hazan, tahun kesedihan. Nah ini kita pun kalau lagi sedih jalan-jalan. Nah kalau lagi gelisah jalan-jalan. Padahal ini kalau lagi sedih di rumah murung, kali-kali ke mall. Naik buruk. Motor kagak punya, jalan kaki. Yang penting mah jalan menghibur diri. Tapi kalau Rasulullah langsung Allah yang menghibur melalui Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mengenai tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah, ini tidak bisa dihontal dengan akal terkecuali akalnya beriman. Beriman. Kalau akalnya beriman, insya Allah dengan peristiwa yang sangat dahsyat dan yang sangat menempuh waktu yang sedikit, itu bisa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat Al-Isra ini diawali dengan kalimat Subhana. Ya, bukan diawali dengan kalimat Alhamdulillah, tapi diawali dengan kalimat Subhanallah. Jadi kalimat yang aheng-aheng, yang merasa kita takjub, kita ucapkan Alhamdulillah. Oh, ketika kita melihat sesuatu yang bikin kita heran, masa sih begitu? Gua jangan masa Allah, tapi Subhanallah. Itu ini mah apa semua masa Allah, semua masa Allah salah. Apanya itu dong. Nah seperti peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi adalah sesuatu yang bikin heboh, yang dahsyat, yang mana akal ini tidak bisa menerima. Maka lafaz subhana ini ditafsirkan ayat tanzihun, artinya maha suci. Maka kalimat subhana menurut ulama ahli nahwu termasuk masdar samai mufrad madi dari kalimat sabbaha yusabbihu tasbihan, samainya subhana. Masdarnya masabbaha yusabbihu tasbihan, tasbihatan fahuwa musabbihun wa dzaka musabbahun, sabbih la tusabbih, musabbahun. Di sini bukan memakai kalimat sabbaha yusabbihu tasbihan, bukan tasbihul ladzi, tapi memakainya subhanalladzi. Maka kata ulama ahli sharaf, subhana di sini termasuk masdarnya masdar samai. Maka masdar ada masdar samai, ada masdar qiyasi. Masdar samai adalah masdar yang diambil dari pendengaran tidak ada kiasnya. Kalau kiasi ada kiasnya, ada awalnya, seperti doroba yadribu dorban, nasoro yansuru nasron, fataha yabtahu masdarnya fa'lan, gitu ya. Fa'lun kiasun masdaril mu'addab bidi salah satin karang darang rangga karoda. Tapi lafaz subhana di sini masdarnya masdar samai, ya. Masdarnya masdar samai. Maka karena saking istimewanya Isra wal Mi'raj, sampai Allah memulai kalimatnya diawali dengan kalimat subhana, bukan dengan kalimat alhamdulillah. Kalau di dalam surah Kahfi diawali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Karena itu mau menceritakan tentang pujian, ya, puji-pujian di dalam surah Al-Kahfi, menjelaskan nanti tentang kitmir ashabul kahfi. Tapi di dalam surat Al-Isra diawali dengan kalimat subhana, karena kedepannya akan menceritakan sesuatu yang sangat dahsyat yang tidak bisa dimengerti oleh akal jika akalnya tidak beriman. Karena ini mah yang ingin Allah, bukan baginda Nabi. Jadi kalau udah Allah yang pengen, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Gitu tuh. Jadi kalau udah Allah yang pengen, kata Allah, Pak Nuralis, mobil ganti no, jangan ono mulu ganti. Gitu tuh. Kata Pak Nuralis, gua kagak mau, kata Allah ganti. Tetap kan? Ada punya duit katanya. Kata Allah ganti gak? Karena Allah yang mau, sama halnya seperti diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad. Itu bukan keinginan Nabi, tetapi keinginan Allah subhanahu. Ya kalau keinginan Allah, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin saja. Paman dikawin sama perawan lagi. Waduh, subhanallah, alhamdulillah, mungkin saja. Maka bagi Allah mau sifatnya jaiz, mungkin. Maka wajib ya Allah 20 dulu telah kita pelajari, mustahil 20, jaiznya 1. Maka sifat Allah adalah jaiz atau mungkin. Mungkin adalah terserah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sabab musababnya yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut para pakar ahli tafsir menurunkan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan dan dimirajkan ke Baitul Muqaddas beserta mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang tidak percaya, salah satunya orang terdekat Nabi yang bernama Abu Jahal. Subhanallah, Muhammad gila lu. Nah itu tuh. Maka ayat ini termasuk ayat tasliyah. Apa ayat tasliyah? Ayat hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi, ayat untuk memotivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah sepulang dari Isra wal Mi'raj tetap ngelamun. Ini orang percaya apa kagak sini? Percaya apa kagak percaya apa? Kagak, karena waktu yang sebentar. Subhanallah. Maka kata Allah, Subhanalladzi, subhana maha suci dan. Bukan subhanallah di sini, bukan subhanallah maha suci Allah. Tapi pakainya isim mausul lafaz alladzi. Ini kalau dibedah oleh ulama alina wa mantik nih, lama lagi udahlah isinya aja dah. Subhanalladzi maha suci dan. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Nah, jadi bukan jalan sendiri. Kepada siapa? Bi'abdihi. Maka baknya di sini bimakna musahabah. Bi'abdihi, dengan hambanya beserta hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kenapa Allah tidak pakai ibarat subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi malah bi'abdihi. Betul. Ya? Yang enak mah sebenarnya mah begini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin lailan minal masjidil haram. Merubah arti apa kagak? Kagak. Subhana maha suci dat yang telah memperjalankan bi Muhammadin, Nabi Muhammad. Lebih enak sebenarnya mah. Tetapi kenapa di sini Allah memakai ibarat bi'abdihi, subhanallah. Maka lam yaqul bi nabiyhi wala bi rasulih isyaratan illa ana wasfal ubudiyah akhassul awsaf. Nah itu alasannya. Kenapa Allah memakai ibarat bi'abdihi, tidak memakai ibarat bi rasulihi, tidak memakai ibarat bi Muhammadin? Karena
agar orang meyakini bahwa sekelas Nabi Muhammad bukan Tuhan. Jangan dikultuskan Tuhan, hanya sekedar hamba. Intinya seperti itu. Masih ya? Lam yakul binabi, Allah tidak memakai ibarat binabi wala birasuli. Isyaratan, ini adalah suatu isyarah, warning. Nah, kalau kayak kita illa anna wasfal ubudiyah, sesungguhnya sifat-sifat ibadah akhassul awsab, iku lebih tentu sifat-sifat ibadah. Masih ya? Wa asrafuha li'annahu idza sahat nisbatul abdi li rabbi bihaitsu la yusyrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan. Jadi orang agar tidak musyrik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nantinya kalau di sini kalimatnya bi Muhammadin, khawatir orang bukan ibadah kepada Allah, melainkan ibadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sekalipun nabi hebat, tapi gelarnya hanya sebatas hamba. Jadi boleh kita mencintai Nabi, wajib mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, tetapi jangan mengkultuskan, mentuhankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pangkatnya hanya bi'abdi. Itu alasannya. Beda dengan nabi-nabi yang lain, umat-umat nabi terlain. Seperti umat Nabi Allah Isa alaihissalam mengkultuskan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah, itu salahnya. Padahal hanya sebatas hamba. Subhanallah. Subhanalladzi ma sucidat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, pada waktu malam. Lapad lailan itu dibaca nasab, dibaca fathah. Ala dzarfi menjadi dzarab, lailan ay fi lail. Wal Isra sirul lail. Apa sih Isra? Wal Isra sirul lail. Yang namanya Isra adalah berjalan malam. Isra itu berjalan malam. Jadi kalau jalan siang mah bukan Isra namanya. Jadi Isra itu namanya jalan di waktu malam. Ronda, Pak Ahmad, jalan malam. Lagi apa? Lagi Isra. Lagi ronda itu Isra, berjalan di waktu malam. Nah, kayak semalam gitu tuh. Nah, jalan malam itu namanya Isra. Cuman kita naik buruk Pak Nurholis. Buruknya Pak Nurholis semalam. Ya. Wal Isra sirul lail, adapun nama Isra adalah sirul lail, perjalanan di waktu malam. Maka kalau perjalanan siang berarti bukan dinamakan Isra sekalipun berjalan. Ini ada wajah parkiknya. Wa faidatu dzikrihi, adapun faidah menyebut lafaz lailan dengan dinakirahkan. Nakirah lailan umum, isim nakirah. Ila taklili muddati, menunjukkan mangsa yang sedikit. Bahkan ada cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat duduk ketika Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sholat di Masjidil Aqsa, menjadi imam para nabi, terus naik tangga bersama buruk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Aras, Rob, Mustawa, segala macam, ya, sampai mendapatkan perintah salat 5 waktu dari Allah. Itu ada yang menceritakan ketika Rasulullah balik lagi ke tempatnya, itu tempat duduk Rasul masih hangat. Subhanallah, berarti saking cepatnya. Bener ya? Ini kalau kita duduk nih, duduk kan hangat nih, hangat. Itu Rasul pulang dari Isra wal Mi'raj, balik lagi ke tempat duduknya, itu tempat duduknya masih hangat. Subhanallah, berarti saking cepat-cepatnya Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Makanya di sini ibaratnya bukan